Nuansa budaya Mataraman tampak kental dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-1089 Nganjuk yang berlangsung di Alun-Alun Nganjuk, Jumat 10 April 2026. Sejak pagi hari, suasana sudah dipenuhi warna ungu tua dan hitam dari pakaian adat yang dikenakan peserta, mencerminkan identitas Nganjuk yang lekat dengan sejarah Mataram kuno. Tahun ini terasa berbeda karena seluruh peserta diwajibkan mengenakan busana tradisional. Para pejabat seperti staf ahli Bupati, asisten Sekda, Kepala OPD hingga Direktur RSUD Nganjuk dan Kertosono tampil elegan bersama pasangan masing-masing dalam balutan beskap Mataraman. Pakaian pria menggunakan atasan atau beskap berwarna hitam dan ungu tua berbahan bludru, dipadukan dengan kain bawahan atau jarik bermotif batik dengan warna dasar ungu tua. Sedangkan para perempuan menggunakan kebaya panjang berwarna ungu tua dengan detail payet, serta kain bawahan atau jarik dengan warna dan motif yang senada ungu tua dengan pakaian sang pria. Sementara itu, para sekretaris dinas, kepala bagian, dan peserta upacara ASN lainnya mengenakan batik anjuk ladang, lengkap dengan udeng khas bagi pria, menciptakan pemandangan yang serasi dan penuh kebanggaan terhadap budaya lokal. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk Marhain Jumadi bersama Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda. Kehadiran Ketua TPPKK, Ketua GOW, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan turut menambah kehikmatan sekaligus menunjukkan kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah. Sejumlah tamu undangan dari Bakorwil Bojonegoro serta perwakilan dari Jombang, Bojonegoro, Kota Madiun, dan Kota Kediri juga hadir untuk memberikan ucapan selamat secara langsung. Pembacaan secara singkat Kabupaten Nganjuk oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sejarah yang cukup tua. Nama Nganjuk berasal dari kata Anjuk Ladang. Anjuk Ladang adalah nama seorang tokoh pejabat Erangga yang menjabat sebagai sang pamgat garis miring samgat atau sang pemutus perkara. Karena ketokohan Empu Anjuk Ladang bersama rakyatnya dalam mengalahkan bala tentara yang mengejar dan menyerang Sendok dan pasukannya, maka pada akhirnya wilayah yang ditinggalinya dianugerahi sebagai sebuah Sima Swatantra Anjuk Ladang. Hal ini sesuai dengan yang tercatat dalam Prasasti Anjuk Ladang yang berangkat tahun 859 Saka atau tahun 937 Masehi, sebagaimana terdapat dalam Sengkala Namet pada bagian ujung atas prasasti, yaitu ular sama dengan 8, cakra sama dengan 5, dan siku terbang sama dengan 9
atau tepatnya pada tanggal 10 April 937 Masehi. Penetapan tanah menjadi sima merupakan peristiwa yang amat penting karena sima adalah sebidang tanah, sawah atau kebun yang telah diubah statusnya menjadi wilayah perdikan atau swatantra, sehingga para petugas pemungut pajak tidak boleh melakukan kegiatannya di wilayah tersebut. Karena itu, untuk penetapan keputusan yang dicatatkan dalam bentuk prasasti dilaksanakan dengan upacara ritual disebut dengan istilah manus sima. Dalam perkembangannya, sipun di suatu wilayah dengan nama Anjuk Lada, dan sebagai akibat nasionalisasi yang merupakan kebiasaan masyarakat Jawa dalam menyebutkan awal vokal nama Anjuk Lada berangsur menjadi Anjuk dan terakhir menjadi Nganjuk hingga saat ini. Perkembangan selanjutnya, wilayah Nganjuk sebagai wilayah administrasi mancanegara wetan merupakan kabupaten baik ketika di bawah kekuasaan Keraton Solo maupun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Barulah berdasarkan surat Gubernur Jenderal Belanda nomor 310 tertanggal 21 Agustus 1928 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 1929 bahwa Nganjuk dinyatakan sebagai daerah otonom berupa kabupaten garis miring Abdeling yang dipimpin seorang asisten presiden. Demikian sejarah Nganjuk. Inspektur upacara. Hormat senjata! Red! Hendak senjata! Red! Acara peringatan Hari Jadi Nganjuk ke 1089 tahun 2026. Siap, dimulai. Laksanakan. Lambang daerah Kabupaten Nganjuk, Baswara Yudhya Karana memasuki tempat upacara. Baswara Yudhya Karana dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Lambang daerah Kabupaten Nganjuk, Baswara Yudhya Karana. Hormat senjata! Red! Hendak senjata!
sejenak menundukkan kepala. Semoga beliau ampuni dosa-dosanya, dimasukkan di surganya dan meninggal dalam keadaan khusyuk khotimah. Memainkan kita mulai. Mengeningkan kita selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Dalam sambutannya, Bupati Marhain menegaskan bahwa Nganjuk merupakan wilayah istimewa yang berakar dari sejarah besar. Berdasarkan prasasti Anjuk Ladang pada 10 April 937 Masehi, daerah ini lahir dari kemenangan Raja Empu Sindok yang dibantu Empu Anjuk Ladang dalam menghadapi serangan Sriwijaya. Nganjuk adalah tanah kemenangan dengan warisan DNA pemenang yang telah ada sejak lebih dari 1 milenium lalu, tepatnya sejak peristiwa Manusuksima di Candilor. DNA kita adalah DNA pemenang. Nama Anjuk Ladang sendiri bermakna tanah kemenangan. Embrio kesuksesan ini sudah dititipkan oleh leluhur kita sejak 1089 tahun yang lalu. Barang siapa yang berjuang dengan hati di bumi Anjuk Ladang, insya Allah akan menjadi pemenang. Hari jadi Nganjuk yang ke 1089, tentunya waktu yang tidak muda tua lagi. Mungkin kita semuanya lahirnya Nganjuk belum sempat terpikirkan mungkin, dan Nganjuk lebih dulu hadir. Ini adalah sejarah jalan Mataram Hindu atau Mataram kuno yang saat itu tadi sebagian sudah dibacakan oleh Pak Ketua DPRD bahwa Nganjuk lahir di tanggal 10 April tahun 837 betul 937, luar biasa. Waktu itu Nganjuk yang ada pemerintahan Mataram Medang Empu Sindok berperang dengan Sriwijaya, dan Empu Sindok dibantu penuh oleh penegak hukum waktu itu namanya Empu Anjuk Ladang.
Dan alhamdulillah Empu Anjuk Ladang dan Empu Sendok memenangkan peperangan melawan Sriwijaya. Dan selama 8 tahun Empu Sendok memerintah Mataram Medang di Jawa Timur, mengutus 2 utusannya menemui Empu Anjuk Ladang yang di prasasti Anjuk Ladang pas tanggal hari ini 10 April yang dibentukkan dalam upacara yang dinamakan Manusuk Sima. Maka Bapak Ibu, acara upacara yang sesungguhnya yang zaman dulu diperingati pada hari ini nanti dalam bentuk Manusuk Sima, tepatnya nanti di Candi Lor. Maka setelah ini monggo Bapak Ibu berkenan ikut hadir di Candi Lor. Dan hari jadi Nganjuk ini punya banyak pesan-pesan. Karena hari jadi itu kita melihat masa lalu bagaimana perjuangan Nganjuk mulai perang dengan Sriwijaya tadi yang akhirnya dapat hadiah tanah perdikan Swatantra oleh Empu Sendok untuk menghormati. Dulu ada pengutus hukum, kalau sekarang kurang lebih mungkin Pak Hakim. Maka di Nganjuk ini luar biasa sejarah penegakan hukumnya yang diketuai oleh Empu Anjuk Ladang. Maka Empu Anjuk Ladang diberikan tanah perdikan bebas untuk atau tidak membayar pajak, tidak dipungut pajaknya, untuk menghormati perjuangan dan dedikasi seorang Empu Anjuk Ladang. Maka diberi tanah kemerdekaan yang sampai sekarang dinamakan Bumi Anjuk Ladang, dan dalam perkembangannya menjadi Nganjuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan penuh hikmat kami berkumpul dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Nganjuk yang ke-1089 tahun 2026. Kami berkumpul dengan rasa syukur yang mendalam atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga bagi tanah Anjuk Ladang yang kami cintai. Ya Allah, ya mujibat sa'ilin, jadikanlah Nganjuk sebagai baldatun thayyibatun wa rukun ghafur, negeri yang baik dan selalu mendapat ampunan-Mu. Terimalah amal bakti para pendahulu kami, kuatkanlah kami hari ini, dan berkahilah cita-cita kami untuk Nganjuk yang akan datang. Kepada Bambang Daerah Kabupaten Nganjuk, Baswara Yudya Karana. Hormat senjata! Lihat! Elga! Senjata! Lihat!
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubaran. Bubaran. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Red! Tegak senjata! Red! Dengan tema Harmoni Bumi Anjuk Ladang Melesat dan Sejahtera, Bupati mengajak seluruh ASN untuk terus beradaptasi menghadapi dinamika global dan perkembangan teknologi. Ia juga mengingatkan pentingnya belajar dari sejarah, memperbaiki kondisi saat ini dan menyiapkan masa depan melalui inovasi. Alhamdulillah hari ini rangkaian peringatan Hari Jadi Nganjuk ya. Tadi pagi sudah paripurna. Hari Jadi itu dimulai dari paripurna dulu, itu adalah bukti untuk apa eksistensi Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang kedua upacara ini, upacara Hari Jadi. Sebenarnya intinya di Hari Jadi itu yang ini, manusia Sima ini. Ini sebenarnya bentuk upacara pemberian tanah perdikan swatantra kepada Empu Anjuk Ladang yang tepatnya tanggal sekarang 10 April itu. Ini yang inti di Hari Jadi itu. Kemarin Hari Jadi tahun ini kan slogannya sangat kuat sekali, ya. Melesat dan sejahtera. Sejahtera ya. Langkah-langkah yang pernah dilakukan dengan sama Pak Wabub tahun ini apa? Melesat kita dengan katakanlah tadi di headline di media itu kan banyak sekali hambatan-hambatan, tentunya pengurangan TKD, terus kemudian banyak jalan yang rusak, terus kemudian ya paling tidak itu angka-angka itu yang, tapi kami punya keoptimisan bahwa Nganjuk punya apa ya, semangat gotong royong yang luar biasa, kebersamaannya tinggi. Ini modal kita untuk apa? Untuk melesat, untuk apa? Satu, misalnya pertumbuhan ekonomi jadi bagus, kemudian kemiskinan turun, pengangguran turun. Itu adalah indikator-indikator untuk melesatnya di situ. Angka harapan hidupnya tinggi, indeks pembangunan manusianya tinggi, terus kemudian juga pendapatan per kapita orang Nganjuk jadi bagus, kemudian pengeluaran per kapita Nganjuk juga masih rendah, kurang lebih 1.200.000-an. Kemudian pendapatan per kapitanya kurang lebih 2,8 lebih ya, 2,9 hanya masih kalau kita bulatkan. Sehingga di situ ada space atau apa sisa
untuk apa saving orang-orang Nganjuk. Ya harapan saya apa? Ya ekonomi terus bergulir. Termasuk kita ini misalnya dalam rangka ulang tahun kita ada Basyar misalnya. Dan juga nanti ada parade giat-giat yang dari pemerintah daerah yang memberikan stimulus, memberi rangsangan. Masyarakat silahkan monggo bikin. Karena hari jadi Nganjuk ini hari jadinya masyarakat Nganjuk, bukan Pemda Nganjuk. Ya. Media juga begitu, silahkan bikin agenda-agenda lomba-lomba apa yang nanti untuk memberikan stimulus atau rangsangan pada masyarakat. Mungkin anak-anak sekolah misalnya, masyarakat boleh kegiatan apa saja. Ini dalam rangka untuk apa? Melesatkan dari sisi ekonomi. Infrastruktur tentunya juga masih banyak kurang saya yakin, tapi juga komitmen kami juga jenengan juga perso kita berdua ada apa keluhan apa kita langsung turun dan seterusnya. Oke. Tim Liputan, The Hot TV.